Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriyani, NIM 2019 143492. Saya berasal dari kelas 4M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah saya yang bertemakan memahami TKU atau TKK dan SKU atau SKK serta Pramuka Garuda dalam mata kuliah kepramukaan. Yang pertama itu pengertian SKU, SKK, dan SPG. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum setelah melewati ujian-ujian. Yang kedua, syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda SPG merupakan syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seseorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda TPG sesuai dengan golongan usianya. Materi pokok SKU atau TKU, SKK atau TKK, SPG atau TPG. Yang pertama itu SKU dan TKU. SKU untuk golongan siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan siaga mula, tingkat siaga bantu, tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, yang terakhir tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri atas 2 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan penegak bantara, yang kedua itu tingkatan penegak laksana. SKU untuk golongan pendega terdiri atas 1 tingkat saja, yaitu pendega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemauan umum yang ditentukan dalam SKU, SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama itu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK adalah kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK adalah merah. 3. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK adalah hijau. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK adalah putih. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK adalah biru. TKK dibedakan menjadi atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama itu siaga. Hanya 1 tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dan dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. 2. Pramuka penggalang, penegak, dan pendega. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. C. Tingkat utama berbentuk segitiga 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Komponen yang dapat membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pendega adalah sebagai berikut. 1. Warna bingkai TKK penggalang merah. 2. Warna bingkai TKK penegak atau pendega berwarna kuning. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat bertanggung jawab.
SPG atau TPG. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, pendega berwarna dasar TPG. 1. TPG siaga warna dasar hijau. Yang kedua, TPG penggalang berwarna dasar merah. Yang ketiga, TPG pendega warna dasarnya kuning. Yang keempat, TPG pendega warna dasarnya coklat. Syarat menempuh pramuka Garuda pada golongannya. Yang pertama itu, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Yang kedua, SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang tetap. Yang ketiga, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Yang keempat, pendega dapat menempuh oleh pramuka pendega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Pemegang TPG berkewajiban 1. Menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka. 3. Cara menguji SKU, SKK, dan SPG. Cara menguji SKU dan SKK. 1. Ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya berbaris-baris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. 2. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental dan fisik dan inteligensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. 6. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketentuan, dan kesungguhan yang sesuai dijalankan oleh yang teruji. 7. Penguji membutuhkan paraf atau tanda tangan pada daftar mata ujian. SKU memiliki pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Cara menguji SPG. 1. Penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan perorangan. 2. Di dalamnya memberikan penilaian seseorang calon pramuka Garuda. Tim penilaian wajib memperhatikan yang pertama, keadaan lingkungan setempat. Yang kedua, keadaan dan sifat calon pramuka Garuda. Yang ketiga, keterangan tertulis dari pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda. Penilaian dilakukan dengan cara, yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga, meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda yang baik tertulis maupun lisan. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.